2, 1, go! Menjemput kawan lama. Xiao Hong melihat ke arah gerbang aula. Penjaga. Xiao Hong memanggil penjaga yang menjaga gerbang aula. Dua penjaga aula masuk ke dalam aula dengan wajah yang ketakutan. Mungkin sebelumnya mereka telah mendengar bagaimana erangan menyedihkan dari Kaisar Racun saat disiksa. Ekspresi wajah mereka semakin pucat saat melihat bagaimana keadaan dari aula yang awalnya megah dan mewah, tapi sekarang menjadi tempat penyiksaan yang begitu kejam. Kedua penjaga berlutut ke arah Xiao Hong. "Ya, Kaisar," ucap mereka. "Siapa untuk menerima perintah?" Xiao Hong melirik ke arah Kaisar Racun. "Bawa bajing Asteris N ini ke ruang penyiksaan. Biarkan dia menerima 3000 petir. Aku ingin dia menyesal karena telah membuat kakakku terluka," ucap Xiao Hong dengan wajah yang marah. Kedua penjaga menggigil setelah mendengar kata-kata 3000 petir. Mungkin itu adalah siksaan terberat yang ada di istana Kaisar Perang. "Baik Kaisar." Kedua penjaga tampak sangat terpaksa menjawab itu. Xiao Hong beranjak dari tempatnya dan berjalan ke arah gerbang aula. Ia lalu kembali berkata, "Jangan biarkan dia mati, sebelum kakakku memberi perintah untuk membunuhnya," ucap Xiao Hong dengan dingin. "Baik Kaisar." Kedua penjaga kembali mengiyakan. Setelah memberi perintah, Xiao Hong segera keluar dari gerbang aula dan menyusul Tian Lei. Tian Lei dan Xiao Hong berjalan berdampingan menuju ke kediaman Tian Lei. Di perjalanan, mereka tidak bercakap-cakap apapun dan Xiao Hong merasa itu canggung. Xiao Hong melihat ke arah kakaknya. "Kakak, apa kau tahu sekte yang dikatakan oleh Kaisar Racun tadi?" Xiao Hong memulai percakapan. Tian Lei mengangguk. "Iya, aku pernah mendengarnya tapi belum pernah bertemu dengan orang-orang mereka di kehidupanku yang sebelumnya," ucap Tian Lei tanpa memalingkan pandangannya dari depan. Xiao Hong mengangguk setelah mengetahui penjelasan dari Tian Lei. Lalu, apakah mereka kuat? Hal ini membuat Xiao Hong penasaran. Tian Lei melihat ke arah Xiao Hong. "Menurutmu, apakah Jiang Feng kuat?" Tian Lei bertanya balik. Xiao Hong mengangguk. "Tentu saja. Terakhir bertemu, dia telah mencapai puncak Sovereign," ucap Xiao Hong dengan semangat. Tian Lei tersenyum, ia memalingkan wajahnya ke arah langit. Terakhir kali bertemu dengannya dia masih Sovereign bintang 7. Dia adalah saudara pertamaku, sebelum aku bertemu denganmu. Dia pernah bercerita padaku bahwa ia pernah bertarung dengan pemimpin sekte Gerbang Dewa Racun dan kalah dalam beberapa serangan saja, ucap Tian Lei. Perkataan Tian Lei berhasil membuat Xiao Hong terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang sekuat Jiang Feng akan kalah dalam beberapa gerakan saja. Apa mereka benar-benar sangat kuat? Xiao Hong tampak menjadi tambah penasaran dengan kekuatan dari sekte Gerbang Dewa Racun. Tian Lei menggeleng. Sepertinya untuk sekarang tidak lagi. Jika mereka memang lebih kuat dari Jiang Feng, maka mereka pasti akan melanjutkan pertarungan. Tapi, mereka sepertinya mengetahui kau pernah menjadi murid dari Jiang Feng dan mereka memutuskan untuk mundur. Dengan kata lain, kekuatan dari Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun sebatas puncak Sovereign, ucap Xiao Hong memotong perkataan kakaknya. Tian Lei mengangguk. Ini mungkin akan membutuhkan waktu, ucapnya dan mengepalkan tangannya. Xiao Hong kembali melihat ke arah kakaknya.
Lalu, apa yang akan kakak lakukan selanjutnya? Xiao Hong penasaran dengan rencana kakaknya. Aku akan menjemput Xiao Bai di pegunungan hewan buas lalu kembali ke sekte, ucapnya. Tian Lei menghentikan langkahnya dan menghadap ke arah Xiao Hong. Buka portal menuju pinggiran pegunungan hewan buas, ucapnya. Xiao Hong mengangguk, dia mengangkat tangannya dan membuka aliran ruang di sana. Sebuah portal ruang yang kuat terbuka dan memiliki energi yang stabil. Sebenarnya Tian Lei sudah memiliki kemampuan untuk membuka ruang, tapi portal miliknya akan lebih lambat. Jadi, lebih baik menggunakan milik Xiao Hong. Baiklah, aku akan pergi. Sampai jumpa. Tian Lei melambai dan langsung masuk ke dalam portal ruang. Sementara itu, di tempat tertutup dengan energi iblis yang mengerikan di wilayah Sekte Darah, seorang pemuda berambut hitam sedang berlatih di sana. Ia tampak sedang memurnikan energi iblis yang kuat di dalam tubuhnya agar tubuhnya tidak rusak saat menggunakannya. Pemuda itu adalah Mo Wei, orang yang beberapa bulan yang lalu selamat dari kematian. Kekuatan yang dipancarkan oleh Mo Wei dari tubuhnya benar-benar kuat, itu tidak kalah dari seorang kultivator puncak immortal. Tak lama kemudian, seorang pria tua datang mendekatinya. Pria tua itu memiliki basis kultivasi yang kuat, ia bisa disejajarkan dengan pemimpin Sekte Naga Biru. Pria tua itu berlutut dengan hormat pada Mo Wei yang membelakanginya. "Salam Tuan Muda," ucapnya dengan hormat. Mo Wei acuh tak acuh pada hormat yang diberikan oleh pria tua tersebut. Ia melirik pria tua itu dengan sorot mata tajam. "Apakah telah siap?" tanya Mo Wei. Pria tua itu mengangguk. "Ya, Tuan Muda. Kristal darah yang dibentuk oleh 10.000 pengorbanan darah manusia telah siap," ucap pria tua itu. Mo Wei tersenyum puas saat mendengar berita baik untuknya. "Hahaha, akhirnya. Dengan ini, aku akan menembus Xiantian dan Tian Lei akan aku bunuh dengan tanganku sendiri." 1 jam kemudian di pinggiran pegunungan hewan buas, sebuah portal ruang telah berbuka dan Tian Lei keluar dari dalamnya. Tian Lei kemudian memejamkan matanya dan menggunakan ikatan darah untuk mengetahui keberadaan dari Xiao Bai. Setelah beberapa saat, Tian Lei akhirnya dapat merasakan keberadaan dari Xiao Bai dalam pegunungan hewan buas. Dengan cepat, Tian Lei mengangkat tangannya dan membuka sebuah portal ruang. Tian Lei masuk ke dalam portal ruang dan dalam beberapa menit kemudian, Tian Lei telah berpindah ke dalam sebuah hutan lebat dalam pegunungan hewan buas. Gur. Tian Lei keluar dari portal dan terus melangkah ke dalam hutan. Ia terus memperhatikan sekelilingnya untuk mengawasi segala bahaya. Semakin Tian Lei masuk ke dalam hutan tersebut, Tian Lei dapat melihat pepohonan di sekelilingnya semakin tinggi dan besar. Dalam perjalanannya, daun telinga Tian Lei terlihat sedikit bergerak. Tian Lei juga menghentikan langkah kakinya tanpa menoleh ke arah manapun. Insting Tian Lei dapat merasakan adanya bahaya yang mendekat. Ia dapat merasakan tatapan haus darah dari semak-semak yang ada di sekitarnya. Ger, gur. Semak-semak di sekitarnya telah berguncang dan dari dalamnya muncullah beberapa singa tubuh api yang berada di tingkat 5 dalam daftar hewan buas. Di antara 7 singa yang mengepung Tian Lei, ada aura yang lebih kuat di antara yang lainnya. Dia adalah Raja Singa Tubuh Api yang berada di tingkat 6 dalam daftar hewan buas. Singa tubuh api yang mengepung Tian Lei akhirnya melompat dengan ganas ke arah Tian Lei.
dan itu disambut dengan senyuman hangat dari Tianlei. Sebuah pedang besar telah digenggam oleh tangan kanan Tianlei dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Tianlei mengambil tumpuan dengan satu kakinya dan berputar 360 derajat untuk mengeluarkan tebasan ke segala area. Slash, slash, slash. Semua tubuh dari singa tubuh api telah terbelah menjadi dua, bahkan Raja Singa tubuh apinya juga telah mati dalam satu serangan tadi. Tianlei melihat ke arah tumpukan mayat singa tubuh api tapi tidak dapat menemukan satupun inti hewan buas dalam tubuh mereka. Ia hanya dapat melihat satu inti hewan buas saja yang berasal dari tubuh Raja Singa tubuh api. Tianlei menghilangkan pedang di tangan kanannya, ia membuka telapak tangannya dan mengarahkannya pada inti hewan buas yang masih ada di mayat Raja Singa tubuh api. Tianlei mengeluarkan cahaya emas dari telapak tangannya yang sebenarnya berasal dari teratai emas. Teratai emas dengan cepat menyerap semua energi api yang terkandung di dalam inti hewan buas tersebut. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, inti hewan buas itu telah menjadi mutiara kosong yang tak memiliki sisa energi. Tianlei melihat ke arah teratai emas yang ada di telapak tangan kanannya, ia memberikan tatapan mata yang serius. Dalam kecepatan melahap energi, ini bahkan setara dengan segel kegelapan tanpa batas. Ucapnya. Anak kecil. Setelah menghabisi semua musuh yang menghalang, Tianlei kembali berjalan ke arah yang sebelumnya untuk mencari Xiao Bai. Tapi, saat Tianlei baru berjalan beberapa langkah, ia kembali merasakan tatapan haus darah, tapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya ini setara dengan Raja Harimau Ungu bersayap atau bahkan lebih kuat. Tianlei mengeluarkan pedang langit naga lava, dan memasang sikap waspada ke arah satu semak-semak. Saat pancaran haus darah itu mulai bergerak, Tianlei melompat dari tempatnya dan siap menghantam hewan buas yang memancarkan aura haus darah tersebut. Tapi, Tianlei segera menghentikan langkahnya karena menyadari bahwa itu adalah teman lama yang ingin ia jumpai. Ia adalah Xiao Bai. Xiao Bai menerkam tubuh Tianlei dan menindih tubuh Tianlei di tanah. Dengan wajah bahagia, Xiao Bai menjilati wajah Tianlei dan Tianlei mencoba menghentikan itu karena terasa geli di wajahnya. Haha, hentikanlah, ucap Tianlei sambil menahan wajah Xiao Bai. Xiao Bai menuruti Tianlei. Dia berhenti menjilati wajah Tianlei dan duduk dengan baik di depan Tianlei. Tianlei berdiri dan membersihkan pakaiannya yang kotor. Setelah itu, ia kembali melihat ke arah Xiao Bai. Tianlei mengeluarkan sebuah pil perubahan wujud dari dalam cincin penyimpanannya. Xiao Bai, telanlah dan berubahlah menjadi bentuk manusia. Xiao Bai tampak bingung, tapi ia hanya mengangguk setuju. Tianlei melemparkan pil perubahan wujud pada Xiao Bai dan Xiao Bai segera menangkapnya dengan mulutnya. Setelah menelan pil perubahan wujud, tubuh Xiao Bai mengeluarkan cahaya yang kuat. Itu adalah tanda-tanda seekor hewan buas yang akan bertransformasi menjadi manusia. Berbeda dengan pil perubahan wujud tingkat 3, pil perubahan wujud tingkat 7 yang diberikan Tianlei pada Xiao Bai memiliki kegunaan sekali pakai. Dengan kata lain, setelah berwujud manusia, Xiao Bai tidak akan bisa berubah wujud lagi menjadi hewan buas, kecuali jika Xiao Bai telah mencapai sovereign atau hewan buas tingkat 8. Karena memiliki kekuatan yang bebas untuk melakukan transformasi menjadi manusia atau hewan buas.
Walau sebenarnya bertransformasi menjadi manusia sangat baik untuk Xiao Bai, karena ia bisa berkultivasi layaknya manusia, tapi itu akan memutus kontrak ikatan darah mereka. Yang artinya, kehidupan mereka tidak terikat lagi dan Xiao Bai tidak bisa meminjamkan kekuatannya pada Tian Lei lagi. Bahkan di kehidupan Tian Lei yang dulu, Xiao Bai yang dulu juga tidak bisa meminjamkan kekuatannya lagi pada Tian Lei setelah mencapai tingkat 8. Setelah beberapa saat, Xiao Bai kembali mengeluarkan sinar emas yang sangat terang. Tian Lei bahkan menggunakan tangannya untuk menutupi matanya agar tidak terkena cahaya yang menyilaukan. Setelah cahayanya telah menghilang, Tian Lei menurunkan tangannya dan melihat ke arah Xiao Bai. Dalam pandangan mata Tian Lei sekarang, ia dapat melihat seorang anak laki-laki dengan kisaran umur 16 tahun. Anak itu adalah Xiao Bai yang telah bertransformasi menjadi manusia. Ia memiliki wajah yang lucu, rambutnya berwarna putih, matanya berwarna merah layaknya Tian Lei, dan di dahinya terdapat sebuah pola menyerupai trisula berwarna emas. Tian Lei mengeluarkan senyum pahit saat melihat penampilan Xiao Bai yang sangat jauh dari yang ada dalam pikirannya. Tian Lei sebelumnya pernah berpikir bahwa Xiao Bai akan memiliki penampilan yang sama dengan Xiao Bai yang dulu, yakni seorang pria dewasa yang sepantaran dengan Tian Lei. Tak kusangka ternyata bocah kecil, ucap Tian Lei. Ia kemudian melihat ke bawah. Bahkan itu juga kecil, ucapnya. Saat Tian Lei berkata seperti itu, Xiao Bai segera menutup bagian bawahnya yang terlihat karena memang ia yang sekarang sedang tidak mengenakan apapun. Tuan, walau Xiao Bai masih kecil, tapi tidak boleh dilecehkan. Xiao Bai berkata dengan cemberut. Hal itu semakin membuat senyum pahit pada wajah Tian Lei. Haha. Tian Lei kemudian menutup matanya, ia menyusuri ruang di dalam cincin penyimpanannya untuk mencari baju untuk Xiao Bai. Sebelumnya, Tian Lei telah menyiapkan pakaian untuk Xiao Bai, tapi itu sama sekali tidak pas karena Xiao Bai yang telah melenceng dari yang dia pikirkan. Jadi, Tian Lei memutuskan untuk memberikan baju yang pernah ia bawa di awal petualangannya dulu di Kekaisaran Yan. Setelah beberapa saat, Tian Lei mengeluarkan sebuah pakaian berwarna putih dan langsung memberikannya pada Xiao Bai. Xiao Bai segera mengambil pakaian itu dan mengenakannya dengan cepat. Setelah mengenakan pakaiannya, Xiao Bai tampak ceria, sepertinya ia memang dari dulu menginginkan untuk memakai pakaian manusia. Tian Lei duduk bersila di tanah, ia memejamkan matanya dengan wajahnya yang masih terlihat santai. "Duduklah," ucap Tian Lei. Xiao Bai mengangguk. "Baik tuan," ucapnya dan segera duduk di depan Tian Lei. Tian Lei mendengus kecil, ia melihat ke arah Xiao Bai. "Baiklah. Kita akan menentukan panggilan darimu untukku dulu," ucap Tian Lei. Ia merasa tidak enak untuk dipanggil tuan oleh orang yang akan menemaninya dalam waktu yang panjang. Bahkan Xiao Bai yang dulu saja memakai panggilan saudara untuk memanggil Tian Lei. Terlebih lagi Xiao Bai yang sekarang tidak ada bedanya dengan seorang anak kecil, jadi ia lebih tidak enak untuk menerima panggilan tuan darinya. Itu akan memberikan kesan bahwa Xiao Bai adalah seorang budak. Xiao Bai mengangkat alisnya dengan wajah polosnya. "Tuan?" Terus Xiao Bai memanggil tuan dengan apa? Ucapnya. Tian Lei mengelus-elus dagunya sambil berpikir. Bagaimana kalau saudara saja?
Atau bisa juga kakak. Tian Lei memberikan saran. Xiao Bai mengangguk dengan wajah yang senang. Baiklah. Xiao Bai mulai sekarang akan memanggil kakak Tian Lei. Tian Lei tersenyum. Itu lebih baik, ucapnya. Xiao Bai mengangguk dengan cepat. Setelah itu, wajah Tian Lei berubah menjadi serius. Ia menatap Xiao Bai dalam-dalam. Lalu, selanjutnya aku akan bertanya. Bagaimana perkembanganmu bisa begitu cepat? Jika hanya memakan banyak herbal tingkat tinggi, itu tidak mungkin secepat ini. Ucap Tian Lei. Sosok misterius. Yang dikatakan Tian Lei adalah benar. Sangat tidak mungkin bagi seekor bis bisa meningkat dengan cepat seperti Xiao Bai saat ini. Bahkan jika ia memang memiliki garis keturunan Dewa Serigala Putih, itu masih sulit dipercaya. Tingkatan yang dimiliki Xiao Bai dulu adalah tingkat 5 puncak, dan sekarang ia telah mencapai puncak dari tingkat 7 dan ini bahkan belum 1 tahun sejak mereka berpisah. Xiao Bai menjawab dengan wajah polosnya. Sebenarnya Xiao Bai menemukan tempat yang kaya energi dingin. Xiao Bai setiap malam tidur di sana, bahkan hampir setiap hari di sana. Apa mungkin karena itu? Tian Lei menaikkan alisnya. Pikirannya kini begitu serius. Tempat yang kaya dengan energi dingin. Kenapa Xiao Bai yang dulu tidak menemukan itu? Pikir Tian Lei. Tian Lei kembali melihat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai, antarkan aku ke sana. Ucap Tian Lei. Baik. Xiao Bai mengangguk dan menjawab dengan ceria. Tian Lei dan Xiao Bai berdiri dan segera berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh Xiao Bai. Setelah beberapa menit, Tian Lei dan Xiao Bai akhirnya sampai di tempat yang dimaksud oleh Xiao Bai. Tempat ini merupakan tempat terbuka di tengah hutan, hamparan rumput yang cukup luas dengan energi dingin yang sangat kuat. Energi dingin di tempat tersebut benar-benar kuat, bahkan Tian Lei sampai harus menyelimuti dirinya dengan lapisan energi api emas miliknya. Tian Lei melihat ke sekitar area tersebut dan tidak menemukan adanya harta yang spesial, kecuali sebuah kolam yang tidak lebar sama sekali. Kolam itu berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 4 meter saja, tapi energi dingin terpusat di tempat tersebut. Tian Lei berjalan perlahan ke arah kolam tersebut dan melihat airnya. Tian Lei mengambil air di dalam kolam dan merasakan aura dingin yang lebih kuat lagi. Dengan cepat, ia melepaskan air itu dari kedua telapak tangannya. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Bai. Kau selalu mandi di sini? Tanya Tian Lei. Xiao Bai menggeleng. Tidak, tapi Xiao Bai selalu minum di situ. Ucapnya. Tian Lei mengangguk. Ia mengarahkan pandangannya ke arah kolam lagi. Dia menutup matanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi, saat kekuatan jiwanya hampir memasuki kolam, kolam itu memantulkan kekuatan jiwa Tian Lei. Tian Lei mengangkat alisnya. Perisai jiwa. Gumam Tian Lei. Ia tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti perisai jiwa di tempat tersebut. Berbeda dengan perisai energi spiritual, perisai jiwa tidak menahan fisik seseorang, tapi ia akan menghalangi kekuatan jiwa seseorang. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui isi dari kolam itu adalah dengan masuk ke dalam kolam secara langsung. Biur. Tian Lei melompat masuk ke dalam kolam. Sebelum masuk ia telah melapisi tubuhnya dengan energi api emas. Tian Lei terus masuk ke dalam kolam.
ia terus menyelam untuk mencari dasar dari kolam tersebut. Walaupun kolam itu tidaklah besar, tapi itu sangat dalam dan gelap. Kemungkinan dalamnya akan melebihi 100 meter. Setelah beberapa menit menyelam di dalam kolam, Tian Lei tetap tidak dapat melihat dasarnya. Malahan, yang ia lihat di bawah sana adalah seberkas cahaya. Tian Lei terus mempercepat kecepatan renangnya untuk mendekati cahaya itu dengan cepat. Saat Tian Lei telah berada di dekat cahaya tersebut, ia juga telah sampai di dasar kolam. Tian Lei dapat menyadari bahwa cahaya yang ia lihat itu adalah sebuah perisai jiwa yang melindungi sebuah gua. Tian Lei dengan cepat memasuki gua tersebut dan saat ia telah berada di dalamnya, tak setetes air pun yang memasuki gua tersebut karena dihalangi oleh perisai. Tian Lei melihat area di sekitarnya. Gua itu tidak memiliki lorong yang panjang, ia hanya memiliki satu ruangan dengan kualitas kehidupan yang baik. Di dalam ruangan itu, rumput tumbuh dengan subur. Ada beberapa herbal tingkat 7 yang hidup di sana dan ada satu hal yang membuat Tian Lei sangat tertarik. Di pusat ruangan, sebuah kerangka tulang ular yang sangat besar tergeletak di sana. Itu setara dengan ular piton langit yang ada di dasar kolam hewan buas kuno. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di tengah-tengah kerangka tulang ular itu, terdapat sebuah gumpalan cahaya biru yang dikelilingi oleh aura dingin yang sangat kuat. Tian Lei berjalan perlahan menuju ke arah kerangka tulang ular, ia melihat ke arah gumpalan cahaya dan memperhatikannya dengan seksama. Setelah memperhatikan cukup lama, Tian Lei akhirnya menyadari bahwa itu adalah spirit es suci yang sangat mirip dengan spirit es suci yang ada di klan ular es yang merupakan salah satu dari 5 klan kuno. Kenapa spirit es suci bisa ada di sini? Gumam Tian Lei. Setelah Tian Lei berkata, suara orang tua mulai terdengar dari kekosongan. Hahaha. Tidak kusangka, ada seseorang yang mengenal spirit es suci. Tian Lei menyipitkan matanya dan memasang sikap waspada, ia melirik ke segala arah untuk mengetahui siapa yang tadinya berbicara. Siapa kau? Tian Lei bertanya dengan dingin. Saat Tian Lei bertanya, dari seluruh bagian kerangka ular raksasa mulai mengeluarkan cahaya dan energi dingin yang luar biasa. Dengan merasakan kekuatan itu, Tian Lei dapat memastikan bahwa sosok itu tidak lebih lemah dari seorang penguasa agung. Saat cahaya telah muncul, mereka berkumpul di satu titik dan memunculkan kabut akibat energi dingin. Cahaya biru dan energi dingin semakin kuat dan menyatu dengan baik. Tian Lei juga semakin memperkuat pelindung hangat di tubuhnya. Dalam sekejap, sosok orang tua berjubah putih dan seluruh rambut serta janggut juga putih telah muncul di udara. Ia menatap Tian Lei dingin dan berkata, "Nak, kenapa kau bisa mengetahui spirit es suci? Apa hubunganmu dengan klan ular es?" Tian Lei menelan ludahnya, ia bisa merasakan bahwa ada tekanan yang luar biasa di depannya. Dia yang sekarang seperti seekor tikus yang ada di hadapan ular besar. Tian Lei kemudian tersadar saat orang tua itu bertanya, ia tersenyum samar dan menghela nafasnya. Dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat pada sosok di udara. Memberi hormat pada senior. Saya tidak memiliki hubungan dengan klan ular es. Tapi, guru saya memiliki hubungan yang erat dengan Siluo, pemimpin dari klan ular es yang sekarang. Ucapnya dengan sopan. Tian Lei tidak berencana untuk memberitahu kebenaran bahwa ia pernah memimpin klan ular es,
bahkan kelima klan kuno. Tentu saja ia memiliki alasan, itu karena ia yang sekarang masihlah lemah. Siapa yang akan percaya seorang bocah akan memimpin sebuah klan kuno? Tidak akan ada. Sosok di udara memainkan janggutnya, ia tampaknya percaya dengan kata-kata Tian Lei. Ho, tidak kusangka, bocah kecil itu akan menjadi patriark di klan ular es. Padahal, aku dulu tidak berharap banyak darinya. Ucap pria tua tersebut. Tian Lei tampak sedikit terkejut dengan perkataan sosok di udara. Ia menaikkan alisnya karena merasa bingung. Senior, jika saya boleh tahu, apakah Anda adalah anggota klan ular es di masa lalu? Tian Lei tidak tahan untuk bertanya. Senior, jika saya boleh tahu, apakah Anda adalah anggota klan ular es di masa lalu? Tian Lei tidak tahan untuk bertanya. Sosok pria tua melihat ke arah Tian Lei, ia kemudian berkata dengan serius, tapi ada penyesalan di baliknya. Aku Xiang Shen, pemimpin klan ular es 2 generasi di atas Siluo. Juga merupakan kakek dari Siluo. Kata-kata pria yang bernama Xiang Shen mengejutkan Tian Lei. Xiang Shen. Anda adalah Xiang Shen. Sang pemimpin klan ular es yang berada dalam satu generasi dengan Kaisar Shenwu. Xiang Shen mengangguk. Iya, itu benar. Ucapnya. Tian Lei mengerutkan keningnya dan kembali bertanya. Jika Anda berasal dari klan ular es, mengapa Anda berada di benua barat? Apakah Anda mencari sesuatu? Tian Lei tidak percaya jika seseorang yang kuat seperti Xiang Shen datang ke benua barat hanya untuk berkelana. Xiang Shen sangat terkenal di dalam sejarah klan ular es. Ia adalah sosok yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, klan ular es bisa mencapai puncak kejayaannya. Bahkan, diceritakan bahwa kekuatan Xiang Shen sudah mendekati penguasa agung bintang 7 dan darah ular es miliknya sudah hampir menyaingi darah Phoenix Suci dan darah Kaisar Naga Sejati yang merupakan garis darah terkuat di antara 5 klan kuno. Tapi, di saat klan ular es benar-benar akan mencapai puncak kejayaan yang sebenarnya, Xiang Shen dan 4 pemimpin klan kuno lainnya tiba-tiba dikabarkan menghilang dan klan kuno terus menurun hingga sekarang ini. Xiang Shen menggelengkan kepalanya. 700 tahun yang lalu, aku melakukan pertarungan dengan tetua utama pertama dari klan darah dan mati di daratan ini. Ucap Xiang Shen. Kening Tian Lei semakin mengkerut, ia sama sekali tidak bisa mempercayai perkataan itu. Bagaimana bisa? Tian Lei tampak tak bisa percaya. Xiang Shen melihat ke arah Tian Lei dengan tatapan yang serius. Bocah, apakah kau ingin mendengarkan ceritaku? Ucap Xiang Shen. Tian Lei mengangguk dengan yakin. Tentu. Ucapnya dan duduk bersila. Setelah Tian Lei duduk bersila, Xiang Shen mulai menceritakan kisahnya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Xiang Shen, Kaisar Phoenix Suci, Kaisar Naga Sejati dan Kaisar Shenwu merupakan teman dekat yang telah bertempur bersama melawan portal iblis yang bermunculan. Kala itu, Kaisar Shenwu masih belum mencapai penguasa tertinggi, ia masih berada di ambang penguasa agung dan penguasa tertinggi. Singkat cerita, dalam beberapa ratus tahun, Kaisar Shenwu berhasil menembus penguasa tertinggi. Setelah semua iblis yang berdatangan telah dimusnahkan,
Kaisar Shenwu memutuskan untuk membuka batasan ruang dunia dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Setelah semua iblis telah dimusnahkan, kedamaian dunia telah tercapai dan semua orang hidup dengan damai. Ya, tapi kedamaian itu tidak bersifat selamanya. Klan darah yang sudah berdiri hampir 10.000 tahun awalnya hanya diam-diam saja dan tidak pernah mengurusi dunia luar. Tapi, 700 tahun yang lalu, karena merasa tidak ada halangan lagi untuk mereka bisa menguasai dunia, klan darah mulai melancarkan aksinya. Kala itu, pemimpin dari klan darah sudah mencapai ambang batas dari penguasa agung dan penguasa tertinggi. Dia adalah yang terkuat di dunia pada saat itu. Mengetahui rencana dari klan darah, 5 klan kuno bersatu untuk menghadapi pemimpin dari klan darah. Untuk menjaga kedamaian dan ketenangan dunia, mereka berlima memutuskan untuk melakukan pertarungan secara tersembunyi. Bahkan anggota klan kuno juga tidak mengetahui ini. Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit, pemimpin klan darah telah dipukul mundur dengan luka dalam yang parah karena Kaisar Phoenix Suci dan Kaisar Naga Sejati tekah mencapai puncak penguasa agung juga. Tapi, di saat pemimpin klan darah terluka parah, sosok yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Itu adalah sosok yang sangat mengerikan dan kuat. Bahkan mereka yang telah bertarung dengan banyak iblis juga akan menggigil ketakutan. Sosok itu tiba-tiba keluar dari tubuh pemimpin klan darah, dan dalam satu gerakan dia telah membunuh pemimpin klan petir langit dan klan emas agung. Melihat serangannya yang begitu kuat, Kaisar Phoenix Suci dan Kaisar Naga Sejati memutuskan untuk membiarkan Si Xiang Shen untuk mundur dan mereka berdua akan menahannya. Pada awalnya, Si Xiang Shen tidak ingin menerima usulan itu, tapi setelah didesak oleh kedua temannya, dia akhirnya benar-benar melarikan diri seperti kucing pengecut. Singkat cerita, Kaisar Phoenix Suci dan Kaisar Naga Sejati telah tewas dalam pertarungan, tapi pemimpin klan darah dan sosok mengerikan dari tubuhnya juga terluka parah. Si Xiang Shen memutuskan untuk kembali ke klan ular es untuk mengambil sebagian dari spirit es suci dan mengangkat pemimpin klan baru. Setelah menyelesaikan urusannya, Si Xiang Shen pergi berlatih secara tertutup selama puluhan tahun. Dalam periode waktu ini, klan darah tidak melakukan gerakan apapun. Tapi, pada akhirnya mereka menemukan keberadaan Si Xiang Shen dan memburunya. Semua anggota klan darah yang memburu Si Xiang Shen selalu berakhir dengan kematian. Akhirnya klan darah mengutus panatua utama pertama mereka untuk melawan Si Xiang Shen. Saat itu panatua pertama mereka telah berada di tingkat penguasa agung bintang 7 puncak dan bisa dikatakan bahwa ia setara dengan Si Xiang Shen atau lebih kuat. Si Xiang Shen yang merasa takkan mampu untuk melawan panatua pertama akhirnya memutuskan untuk melarikan diri untuk kedua kalinya. Tapi, ia tidak selamanya bisa melarikan diri dari kejaran klan darah. Si Xiang Shen dan panatua pertama berhenti melakukan permainan kejar-kejaran dan tempat terakhir mereka saat itu adalah benua barat. Mereka memulai pertarungan mereka di sana, dan dalam pertarungan sengit itu, Si Xiang Shen berhasil membunuh panatua pertama. Tapi, kemenangannya juga harus mengorbankan sesuatu, dirinya sama sekali tidak bisa bergerak dan berakhir di sebuah lubang yang besar. Selain itu juga, spirit es suci yang ia gunakan saat pertarungan harus mengalami kerusakan.
Si Xiang Shen yang sudah sekarat memutuskan membuat sebuah perisai jiwa dan menggunakan sisa kekuatannya untuk memulihkan keadaan spirit es suci. Setelah mendengarkan cerita yang menurutnya sama sekali tidak bisa dipercaya, Tian Lei berpikir keras. Tatapannya begitu serius karena ini menyangkut masa depan umat manusia. Ia mengalihkan pandangannya ke arah si Xiang Shen. Senior, jika klan darah memang sekuat itu, mengapa mereka tidak melakukan gerakan saat ini? Sekarang adalah waktu yang pas untuk menguasai dunia, ucap Tian Lei. Jika menggunakan akal sehat, yang dikatakan oleh Tian Lei tadi adalah benar. Jika klan darah memulai aksi mereka lagi, sudah bisa dipastikan mereka akan berhasil karena tidak ada yang bisa menghalangi. Si Xiang Shen menggelengkan kepalanya dengan mata terpejam. Itu tidak akan berhasil, ucapnya dengan yakin. Tian Lei mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa? Bahkan Kaisar Jiulong sudah tidak ada. Tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka, ucap Tian Lei. Si Xiang Shen membuka matanya dengan tajam. Aku tidak tahu siapa itu Kaisar Jiulong yang kau maksud. Tapi, kemungkinan besar, pemimpin klan darah dan sosok di belakangnya masih terluka. Atau, alasan yang satunya adalah jawaban, ucapnya. Tian Lei mengerutkan keningnya karena bingung. Alasan yang satunya. Apa maksud Anda? Hadiah perpisahan. Si Xiang Shen menunjukkan tatapan serius ke arah Tian Lei. Saat pelatihan tertutup, aku sesekali membaca catatan kuno dan menemukan bahwa 10.000 tahun yang lalu, seorang kaisar sejati telah mengorbankan dirinya untuk melindungi umat manusia. Dan ia meninggalkan sebuah klan yang melayaninya untuk melindungi dunia ini untuk sementara. Kemungkinan klan darah mempercayai ini dan berhati-hati dalam bertindak. Mungkin juga, mereka dulu berniat untuk menghancurkan klan pelindung ini tapi malah terluka parah oleh kami, ucap si Xiang Shen. Raut wajah Tian Lei semakin serius. Ia tampak tertarik dengan klan yang ditinggalkan oleh kaisar itu. Dan pastinya kaisar itu adalah leluhurnya, Kaisar Tiandi. Tian Lei mengangkat wajahnya dan mengarahkan pandangannya ke arah si Xiang Shen. Lalu, ada di mana klan itu? Tian Lei penasaran. Si Xiang Shen menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, jika ada hamparan air yang luas dan ada pulau di tengahnya, maka mereka ada di pulau tersebut. Aku dulu pernah mencari mereka, tapi tidak bisa kutemukan. Tian Lei mengangguk, setidaknya ia tidak menanggung keamanan dunia ini sendirian, masih ada sebuah klan kuat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Si Xiang Shen yang melihat Tian yang berpikir dengan serius akhirnya tersenyum hangat. Bocah, karena sudah menemukan seseorang yang berjodoh, aku akan memberikan semua yang aku punya padamu, ucap si Xiang Shen. Tian Lei mengarahkan pandangannya ke arah si Xiang Shen. Ia penasaran apa yang akan diberikan oleh si Xiang Shen padanya. Si Xiang Shen mengeluarkan sebuah cincin dari kekosongan. Ini adalah cincin penyimpananku dulu. Di dalamnya ada ribuan pil tingkat 8 dan banyak herbal tingkat 8 juga. Ambillah, mungkin ini akan berguna bagimu, ucapnya dan memberikan cincin itu pada Tian Lei. Tian Lei dengan senang hati mengambil cincin tersebut dan memasangnya di jarinya, berdampingan dengan cincin penyimpanan yang ia punya. Si Xiang Shen kemudian mengambil spirit es suci dan melayangkannya di telapak tangannya. Bocah,
Spirit es suci ini akan aku berikan padamu. Aku percaya bahwa kau akan menggunakannya untuk kebaikan. Ucap Si Xiang Shen dan lagi-lagi memberikannya pada Tianlei. Spirit es suci sekarang melayang di atas telapak tangan Tianlei. Tianlei dengan cepat mengambil sebuah botol pil dengan ukuran yang besar di cincin penyimpanannya dan memasukkan spirit es suci ke dalamnya dengan perlahan. Ia berencana untuk memberikannya pada Xianing Xiang saat ia kembali agar kultivasi Xianing Xiang bisa meningkat dengan cepat. Kali ini, Si Xiang Shen tidak mengeluarkan apa-apa, ia hanya menatap Tianlei dengan hangat. "Bocah," panggilnya dan Tianlei segera menengok dan mengangkat alisnya. "Aku akan memberikan sisa kekuatanku padamu. Mungkin akan meningkatkan sedikit kultivasimu," ucap Si Xiang Shen. Tianlei terkejut, karena dengan memberikan sisa kekuatan dari sebuah roh, maka roh itu akan menghilang selamanya dari dunia ini. "Senior, apa Anda yakin?" Wajah Tianlei saat ini tampak tegang. Si Xiang Shen tersenyum dan mengangguk. "Tentu, kupikir kau pasti adalah orang yang baik," ucapnya. "Bersiaplah," ucap Si Xiang Shen sambil mengumpulkan sisa kekuatannya di kedua telapak tangannya. Tianlei mengangguk dan memancarkan tatapan serius di matanya. Saat Si Xiang Shen akan mentransfer kekuatannya, ia kembali bertanya, "Bocah, siapakah namamu?" "Tianlei, namaku adalah Tianlei," ucapnya. Si Xiang Shen tersenyum. "Nama yang bagus," ucapnya dan memulai transfer kekuatannya. Si Xiang Shen dengan cepat memajukan kedua telapak tangannya dan mengarahkannya pada Tianlei. Cahaya bersinar terang dan menembus masuk ke dalam tubuh Tianlei. Kekuatan energi spiritual yang besar mulai memasuki tubuh Tianlei dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiantian Bintang 3, Xiantian Bintang 4, Xiantian Bintang 5. Tepat saat kultivasi Tianlei telah mencapai Xiantian Bintang 5, energi spiritual yang disalurkan oleh Si Xiang Shen telah habis. Karena kekuatannya telah habis, roh dari Si Xiang Shen mulai memudar di udara. "Tianlei, sampai akhir hayatmu, kau harus berada di pihak manusia," ucapnya. Tianlei mengangguk dengan serius, dan itu membuat senyuman terbentuk di wajah Si Xiang Shen sebelum ia benar-benar menghilang. Saat roh Si Xiang Shen benar-benar telah menghilang, Tianlei menghela nafasnya dengan kesedihan di dalamnya. Ia lalu melirik ke arah bahan-bahan herbal di dalam ruangan itu dan segera memasukkan mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Ia lalu kembali melihat ke arah tulang ular milik Si Xiang Shen dan merasakan bahwa di sana masih ada kekuatan dingin yang kuat. Tianlei segera keluar dari tempat tersebut dan menghampiri Xiao Bai. "Xiao Bai," panggil Tianlei. Xiao Bai menoleh ke arah orang yang memanggilnya dan melihat Tianlei telah keluar dari kolam. "Kakak, ada apa?" ucapnya dengan senang. "Kau masuklah ke dalam kolam dan masuk ke dalam gua yang ada di dasarnya. Seraplah energi dingin yang ada di tulang hewan buas di dalamnya," ucapnya dan tangannya menunjuk ke arah kolam. Xiao Bai mengangguk, ia segera menuruti kata-kata Tianlei dan masuk ke dalam kolam. Tianlei melihat ke arah pedalaman hutan. "Baiklah, waktunya mencoba hal yang membuatku penasaran," ucapnya dan masuk ke dalam pepohonan. Di pedalaman hutan, Tianlei duduk bersila di atas sebuah batu.
Tian Lei sebenarnya selama ini selalu memikirkan bagaimana jika ia menyatukan kekuatan dari api ungu dengan api emas. Apakah itu akan berhasil? Jika itu berhasil, maka kekuatannya pasti akan lebih hebat, juga pastinya kemampuan regenerasinya akan lebih cepat. Tian Lei mulai mengeluarkan kedua jenis api miliknya. Ia mengeluarkan kobaran api emas di tangan kanannya dan kobaran api ungu di tangan kirinya. Tian Lei menyatukan kedua telapak tangannya dan kedua api yang berbeda mulai berlawanan satu sama lain. Tian Lei mencoba untuk menstabilkan kekuatan masing-masing api dan memindahkan inti api dalam dirinya ke dalam lautan spiritualnya. Api ungu membara di dalam lautan spiritual Tian Lei, dan api emas juga membara di sekitar teratai emas. Tian Lei dengan cepat mendekatkan kedua jenis api tersebut. Pada awalnya kedua api ini terus melawan. Tapi Tian Lei tidak mau menyerah dan terus mencoba membuat mereka berdampingan layaknya yin dan yang. Waktu berlalu dengan cepat. Api ungu dan api emas mulai menyatu dengan baik tanpa ada permusuhan. Dalam 1 bulan, api ungu mulai memasuki teratai emas dan membuat sebagian dari kelopak teratai emas berubah menjadi warna ungu. Dan 2 minggu kemudian, teratai emas dalam lautan spiritual Tian Lei telah berubah sepenuhnya menjadi teratai berwarna hitam yang bercampur dengan sedikit warna emas. Kembali ke sekte. Dan 2 minggu kemudian, teratai emas dalam lautan spiritual Tian Lei telah berubah sepenuhnya menjadi teratai berwarna hitam yang bercampur dengan sedikit warna emas. Tian Lei membuka matanya dengan senyuman puas di wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kobaran api hitam. Ini berkali-kali lipat lebih kuat dari api emas maupun api ungu, ucapnya. Setelah Tian Lei selesai dengan penggabungan kedua jenis api miliknya, Tian Lei berdiri dan berjalan ke arah area energi dingin untuk melihat Xiao Bai. Saat Tian Lei memasuki area terbuka, Tian Lei sangat terkejut karena telah melihat Xiao Bai yang sudah menyelesaikan pelatihannya. Xiao Bai, ucap Tian Lei, ia mengerutkan keningnya. Xiao Bai yang tadinya sedang bermain-main di rumput langsung berbalik dan melihat ke arah Tian Lei. Kakak, ucapnya dengan senang. Tian Lei langsung mendekati Xiao Bai dan melihat kekuatannya sudah sangat mendekati sovereign. Mungkin hanya perlu beberapa waktu dan dia akan menyamai Xiao Hong. Xiao Bai, apakah semua energi dingin telah kau serap? Xiao Bai mengangguk. Ya, semua tulang itu benar-benar enak, ucapnya dengan ceria. Tian Lei sedikit berpikir, dalam bayangannya saat ini ia hanya dapat memikirkan bahwa Xiao Bai telah memakan semua tulang itu. Ia kemudian melihat ke arah Xiao Bai dengan senyuman pahit. Sial, anak ini benar-benar keturunan An Asteriseng, ucapnya dalam hati. Tian Lei lalu menggeleng dan kembali melihat Xiao Bai. Xiao Bai, aku akan kembali ke Sekte Naga Biru. Kau pergilah ke Istana Kaisar Perang dan carilah Kaisar Perang. Dia akan memberikan sumber daya untuk pelatihanmu, ucap Tian Lei. Xiao Bai hanya menurut dan dengan cepat mengangguk. Tian Lei tersenyum. Bagus, ucapnya dan menggosok-gosok rambut Xiao Bai. Tian Lei mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah portal untuk menuju ke depan gerbang kediaman Istana Kaisar Perang. Xiao Bai, masuklah. Ini akan mengantarkanmu ke gerbang Istana Kaisar Perang, ucap Tian Lei. Xiao Bai berjalan ke arah portal ruang dan berbalik. Ia melambai ke arah Tian Lei lalu masuk ke dalam portal.
Aku juga harus berangkat, ucapnya dan membuka sebuah portal ruang yang lain. Tianlei masuk ke dalam portal lalu menghilang. Keesokan harinya, Tianlei telah berada di halaman luas Sekte Naga Biru. Ia tanpa basa-basi lagi langsung terbang ke arah salah satu puncak, yakni tempat aula misi tetua berada. Tianlei dengan santai memasuki aula. Ia dapat melihat beberapa tetua yang sedang melihat-lihat misi. Tianlei terus berjalan lurus untuk menemui orang tua yang tertidur di meja tempatnya bekerja. "Hei, orang tua. Apakah kau tidak bosan? Seharian selalu tertidur," ucap Tianlei dengan nada bersahabat. Orang tua yang tertidur di lantai mengangkat wajahnya dan terkejut melihat Tianlei yang tiba-tiba kembali. "Kau," ucap Jie Xuanlong. Ia mencoba mengangkat badannya dan duduk tegak di kursi. Ia meregangkan otot-otot tubuhnya dan kembali melihat Tianlei. "Bocah, kau masih ada keberanian untuk kembali." Tianlei mengangkat bahunya. "Kenapa tidak?" ucapnya dengan santai. "Kau ini, aku dalam beberapa bulan ini terus ditanya oleh seisi sekte tentang siapa yang membunuh Zixing. Aku selalu menghindari orang-orang itu sampai-sampai aku ingin pergi dari sekte ini," ucap Jie Xuanlong kesal. "Haha, baiklah aku berterima kasih. Kalau begitu, di mana poin kontribusi milikku?" Tianlei mengulurkan tangannya dengan telapak tangannya yang di atas. Jie Xuanlong menghela nafasnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu logam berwarna merah yang memiliki angka 750.000 di permukaannya. Poin tetua itu hanya bisa ditukarkan pada aula harta tetua. Di sana ada banyak barang yang lebih baik daripada aula harta biasa, ucap Jie Xuanlong dan memberikan kartu logam merah itu pada Tianlei. Tianlei menggenggam kartu logam itu dengan erat, raut wajahnya menunjukkan senyum puas. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu," ucapnya. Tianlei berbalik dan melambai lalu berjalan pergi dari meja penjaga. Tapi, saat Tianlei baru berjalan beberapa langkah, Tianlei dihentikan oleh Jie Xuanlong. "Bocah," ucap Jie Xuanlong dengan pelan. Tianlei berhenti dan berbalik. Ia menaikkan alisnya. "Ada apa?" Tatapan Jie Xuanlong berubah serius. "Apakah kau mau mengikuti kompetisi peringkat langit?" tanya Jie Xuanlong. Tianlei menggeleng. "Tidak. Aku tidak tertarik dengan itu. Kau tahu sendiri kan? Aku bahkan bisa membunuh Zixing. Mengikuti kompetisi yang sudah pasti aku yang akan memenangkannya, aku tidak begitu tertarik." "Haha, tebakanku benar." Jie Xuanlong memainkan janggut panjangnya. "Pak Tua, langsung saja ke intinya," ucap Tianlei. Ia kembali menatap ke arah Tianlei. "Begini, reruntuhan kuno akan dibuka dalam 1 bulan. Dan dalam periode ini, waktunya bersamaan dengan pelaksanaan kompetisi peringkat langit Sekte Naga Biru. Jadi, apakah kau mau mewakili sekte ini?" tanya Jie Xuanlong. "Reruntuhan kuno." Tianlei mengangkat alisnya. Jie Xuanlong mengangguk. "Ya. Alasan kenapa wilayah ini dinamakan sebagai reruntuhan kuno, itu karena memang ada sebuah reruntuhan kuno yang terbuka setiap 10 tahun sekali di wilayah ini. Itu terletak di area terlarang, dan untuk mengetahui waktunya, akan ada monumen yang memberikan tanda-tanda. Monumen itu baru saja memberikan tanda-tanda seminggu yang lalu. Jadi,
Persiapan sekte untuk kompetisi peringkat langit tidak boleh ditunda. Ucap Jie Xuanlong. Tian Lei menghela nafasnya. Itu sepertinya adalah hal yang baik. Tapi, apa untungnya bagiku? Ucap Tian Lei. Jie Xuanlong kembali memainkan janggutnya dan tersenyum. Haha, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa musuh kecilmu akan ikut masuk ke reruntuhan kuno? Perkataan Jie Xuanlong membuat Tian Lei memberikan tatapan serius. Kawan lama, apakah? Belum menyelesaikan perkataannya, Jie Xuanlong sudah mengangguk. Ya, anak yang bernama Mo Wei juga akan ikut. Ucapnya. Tian Lei tersenyum licik saat itu, senyumnya sama seperti senyuman seorang penjahat. Benarkah? Ucapnya dan Jie Xuanlong menyikapinya dengan anggukan kepala yang tenang. Apakah kalian tidak takut, jika klan Dara akan menghancurkan sekte ini? Tian Lei kembali bertanya. Sama seperti Tian Lei, Jie Xuanlong juga mengeluarkan senyuman licik di wajah tuanya. Oh, tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar datang, kami hanya perlu angkat tangan dan mengatakan bahwa kau sudah lama dikeluarkan dari sekte kami. Ucapnya. Hehe. Keduanya saling tersenyum licik. Tian Lei menghela nafasnya, ia berbalik dan melambai. Baiklah, aku akan ikut dalam acara itu. Kau tenang saja. Ucapnya dan mulai berjalan. Bocah, Nona Sein sepertinya juga tidak tertarik dalam kompetisi peringkat langit ini, jadi bawalah dia bersamamu. Ucap Jie Xuanlong lagi. Tian Lei yang masih berjalan hanya mengangguk dan kembali melambai. Jie Xuanlong melihat ke arah punggung Tian